is about context and inference. This is the introductions of our discussion today. There are some very common words in our language that can't be interpreted at all if we don't know the context, especially the physical context of the speaker. Yes, it's true that when I say, for example, like this, when I say, I love her, for example, ada yang masuk lagi. Saya harus balik lagi ke sini. Oh, nanti mas supaya tidak bolak-balik, jadi mendingan salah satu dari kalian yang buat linknya ya. Benar nggak sih? Jadi saya sudah full screen buat PowerPoint. Untuk kembali lagi ke tab selanjutnya saya harus tidak di full screen kan dulu baru bisa. Ya sudahlah, nanti minggu depan. Nah, gimana tadi? Ya, ketika ada kalimat I love her so much. Nah, betul bahwa banyak kata dalam bahasa kita yang tidak bisa kita maknai, interpretasi sama sekali jika kita tidak mengetahui konteksnya. Betul gitu. Contohnya, kalian memaknai tuturan tadi, her-nya itu yang dimaksud oleh saya siapa, kan nggak tahu ya? Nggak tahu kan? Karena kita tidak tahu konteksnya siapa, her-nya itu siapa, kita nggak tahu. Nggak ada konteks di sana. Gitu. Kemudian, I've been living there for 3 years, misalnya. Saya tinggal di sana selama 3 tahun. Ayo, di sananya itu apa? Coba balik lagi. Di sananya itu apa? Kan kita nggak tahu. Karena kita tidak paham konteks. Gitu. Hal tersebut sangat penting karena mencakup kepentingan banyak orang. Misalnya tuh, hal tersebutnya itu apa? Kita nggak tahu karena kita tidak tahu konteksnya. Nah, kalau begitu konteks itu apa? Konteks itulah yang nanti akan mengkonfirmasi kebenaran suatu makna, kan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ungkapan seperti ini. In this chapter, we examine how speakers and hearers rely on context in constructing and interpreting the meaning of utterances. Kita akan membahas itu sekarang. Nanti, kalau kemarin kan di semantik mengaitkan makna dengan makna leksikalnya itu sendiri, hubungan kata dengan kata yang lain. Oh, ini tuh maknanya bersinonim, oh ini tuh berantonim, kan gitu. Yang di pembahasan semantik sebelum UTS itu. Kalau sekarang, kita akan menginterpretasikan makna, tapi berdasarkan konteksnya gitu. Interpreting the meaning based on the context. Jadi, berbasis konteks di sini. Nah, itulah nanti yang disebut dengan pragmatik. We focus on the study of language use. Nah, jadi penggunaan bahasa kita lebih ke penggunaan bahasanya gitu. Jadi bukan lagi bermakna leksikal, tapi bermakna kontekstual. Sesuai konteks maknanya itu. Contoh begini, ketika waktu itu kan di pertemuan awal saya jelaskan, ketika
Saya lihat dulu siapa contohnya di sini. Saya waktu itu siapa ya saya contohkan. Misalnya si Holil bilang ke Siti, Siti nanti habis kuliah saya tunggu di pertigaan Yasmin ya, misalnya. Itu Holil ke Siti. Oke. Mungkin akan beda nanti makna tuturannya ketika Holil bilang ke si Agung Fuadi itu. Gung, habis ntar pulang buat tunggu lo di pertigaan Yasmin. Nah, di situ juga berbeda. Makna yang dituturkan Holil ke Siti ya mungkin wah mau janjian, mau apa kan gitu. Hal-hal yang menyenangkan. Ketika tuturan tersebut ke Holil, dari Holil ke Agung, itu pasti ngajak berantem, nantangin si Holil ke Agung itu buat nanti berantem di perempatan Yasmin, misalnya kan seperti itu. Jadi satu tuturan yang sama akan menghasilkan makna yang berbeda tergantung konteksnya, kan gitu. Misalnya konteksnya itu si Holil itu suka kesiangan terus, ya kan? Holil itu mahasiswa yang suka kesiangan terus ketika masuk kelas offline, misal. Terus si dosen bilang, wah Holil ini mahasiswa yang paling rajin, sang tepat waktu. Yang lain belum datang, dia udah datang duluan. Nah, di situ makna tersebut tidak bisa ditafsirkan apa ya, secara leksikal bahwa Holil itu benar-benar mahasiswa yang rajin. Padahal di situ ada satir, ada sindiran bahwa tuturan tersebut bermakna sebaliknya. Ya kan? Tuturan tersebut bermakna sebaliknya akibat adanya konteks. Maka konteks itulah yang bermakna sesuatu yang penting dalam interpretasi makna gitu. Kalau tidak salah viral juga tuh di sosial media, di WA, di Facebook, di YouTube, di TikTok kalau nggak salah. Lihat nggak adegan yang ada satu pejabat kayak lagi rapat gitu, terus dia marah-marah, posisi duduknya berseberangan. Jadi selama ini apa yang Anda kerjakan? Kami hanya tidur, Pak, katanya kan gitu ya. Ah, itu siapa itu? Pokoknya pejabat itu, terus dia marah-marah sampai si mejanya itu dibanting, terus dia berusaha buat monjok si yang bilang, kerja saya tidur. Ada yang tahu nggak video itu, yang viral itu? Enggak, Pak. Ya. Ini DPR musikal, Pak. Hah, gimana? Yang DPR musikal, Pak. Tahunya. Nah, betul. Yang DPR itu, yang marah-marah itu kan? Iya, yang nyindir DPR gitu pokoknya. Tuturannya itu nyindir sebenarnya kan bahwa responnya itu, apa coba dijelaskan, yang itu bukan? Jadi selama ini kerja kamu apa? Tidur, Pak. Katanya kan gitu ya? Yang itu bukan? Bukan deh kayaknya, Pak. Tapi gitu, beda lagi. Iya, beda lagi kayaknya, Pak. Kayak gitu. Nah, jadi ya kurang lebih bisa begitulah. Mungkin banyak yang komentar kan? Komentar netizen teh tuh pedas pisan, hajar-hajar aja. Tapi ada juga yang itu tuh sebetulnya nyindir. Padahal yang bertanya lah yang sebetulnya nyindir, yang bertanya gitu kan.
Nah, di situ maka si komentator netizen itu ketika dia sudah tahu maknanya, oh ternyata maknanya begitu, tidak dimaknai secara apa yang terlihatnya aja gitu. Jadi harus tahu dulu konteksnya seperti apa. Nah, nanti lebih jauh lagi di critical discourse analysis, analisis wacana secara kritis nanti. Nah, itu ya, berdasarkan konteks. Terus coba kira-kira teman-teman punya contoh apa lagi? Bahwa yang membuktikan bahwa konteks itu mengkonfirmasi kebenaran makna, gitu. Walaupun itu bermakna sebaliknya. Kira-kira apa? Banyak itu di sosial media juga. Contohnya lagi yang mana ya? Nanti dicari lagi. Oke, kita kembali ke konsepnya. Saya full screen-kan lagi. Nah, di sini pragmatic is the study of how we use linguistic knowledge in context. Jadi pragmatik itu merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana kita menggunakan linguistic knowledge, pengetahuan linguistik di dalam konteks. Nah, itu nanti kita akan fokus pada hubungan makna dengan konteks dan penggunaan bahasa berdasarkan konteksnya, gitu aja lah. Pragmatic is the study of how here. Pragmatic merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana si pendengar, for example, have to combine semantic knowledge, harus mengkombinasikan pengetahuan semantis with other types of knowledge, dengan jenis-jenis pengetahuan lainnya, and make inferences, dan membuat kesimpulan in order, ya Bu, kenapa? Loh, kok dikasih makan ya? Iya, makan berkah. Dari siapa? Fakultas. Oh, dari fakultas. Boleh lah, apa aja? Di Padang. Menu yang paling spesial. Mau di Padang? Ya. Sebentar, saya off-in dulu. Sebentar ya, teman-teman.